Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih ya yang udah bergabung. Jangan lupa di subscribe dan di support terus channel saya. Nah, hari ini Sabtu, jadi saya itu waktunya istirahat karena saya dikasih kesempatan untuk off time, istirahat. Misalnya itu kita dapat hari libur dalam satu week. Biasanya saya itu libur di setiap hari Minggu ya, tapi di kesempatan kali ini kita dapat libur satu hari dalam 6 hari jam kerja. Nah, sedikit aku mau cerita ya. Jumat kemarin itu aku shift pagi, nah dan di shift pagi itu ada satu pasien kita yang harus dilaksanakan tindakan dialisis di ruang intermediate ward. Ruang intermediate ward ini ialah ruang yang semi isolasi. Kenapa dikatakan semi isolasi? Karena kan hasil swabnya belum dinyatakan keluar atau belum ada hasil secara tertulis, atau ada beberapa pemeriksaan lab yang belum ada hasilnya, makanya ditempatkan di ruang intermediate ward. Nah, yang harus bertugas di sana itu kebetulan jatah saya. Nah, saya yang ditunjuk ke sana. Nah, otomatis kita harus menggunakan APD level 3. APD level 3 ini yaitu menggunakan hazmat, masker N95 sama face shield atau kacamata Google untuk perlindungan antisipasi buat diri kita. Kita nggak tahu imun kita itu kapan down dan imun kita itu lagi kuat apa enggak, kita kan nggak tahu. Cuman kita harus mengikuti prosedurnya, kita harus menggunakan APD yang aku bilang tadi. Nah, gengs, cerita selama kurang lebih 6 jam saya menggunakan hazmat itu rasanya gerah banget, gila gengs. Nggak kebayang gimana sih rasanya teman-teman yang jaga COVID-19 di sana itu beberapa shift ya, 8 jam mereka itu nggak bisa melepaskan hazmat, karena kalau kita udah pakai hazmat ini kita nggak bisa copot-copot aja terus kita pakai lagi, copot. Kalau mau dilepas pastinya diganti dengan hazmat yang baru, begitu peraturannya ya. Gila, aku aja baru 6 jam menggunakan hazmat ini, keringatan banget. Gila gak sih, berasa panas. Karena kan ruang intermediate ward ini tidak diperbolehkan suhu di bawah 25 derajat, karena itu suhu ruangan harus berasa hangat. Seperti yang kalian tahu mungkin, kalau virus-virus COVID-19 itu kan mereka tidak hidup di suhu yang di temperatur yang tinggi. Nah, oleh sebabnya itu ruang intermediate ini menyediakan ruangan yang suhu tidak di bawah 25 derajat kurang lebih. Nah, pada saat Jumat kemarin itu ruangan sama sekali nggak menggunakan AC, gengs. Gila nggak sih? Gua bolak-balik ke ruangan intermediate ward ini, wah luar biasa, keringat kayak bercucuran, kayak mandi keringat. Aku rasa baju yang gue pakai itu udah basah banget, gengs. Tapi puji Tuhan bisa dilakukan dengan lancar. Aku bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, bersyukur banget dapat libur di hari ini. Jadi aku pastinya khususnya bisa menikmati merilekskan diri dari pekerjaan yang begitu penuh tantangan ya, saya rasa. Nah, apa aja sih yang aku lakukan? Nah, untuk hari ini sih aku udah berencana pergi ke beach yang terdekat, pantai yang terdekat ya. Ada beberapa teman yang meluangkan waktunya untuk pergi ke sana. Cuman ya masih tetap harus menggunakan masker, jaga jarak, jangan mendekatkan diri ke tempat yang ramai, tetap harus masih menggunakan protokol-protokol kesehatan gitu. Nah, ikutin ya.
kita berangkat dari sini itu sekitar jam 3-an agar sampai di tempat yang dituju itu kurang lebih jam 4, sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Lumayan dekat, kalau nggak ada macet itu jalanannya lancar ya. Nah, terus kita sampai di sana ya seperti biasa, tapi pengunjungnya masih sedikit, tetap masih banyak ada sih orang-orang yang berkunjung ke sana, cuman masih sedikit ya. Mereka masih pada tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, ya tetap menggunakan spot-spot wisata dengan benar. Mereka juga jaga jarak ketika mereka melakukan kayak camping-camping kecil gitu. Nah, terus kita di sana itu sekitar jam 4 sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Jadi kita menikmati sunsetannya di sana, menikmati sampai malam hari deh pokoknya. Dan aku nggak tahu kalau kalian ya, apa yang kalian lakukan ketika kalian off time untuk merilekskan diri dari pekerjaan yang begitu menumpuk di setiap minggunya. Nah, kalau tips dari aku itu tadi, kan banyak spot-spot wisata di dekat kita. Kenapa nggak menggunakan kesempatan dan menggunakan tempat yang ada di sekitar kita. Nah, hitung-hitung kan waktu bisa dikejar dan mengurangi pengeluaran. Maksudnya pengeluaran itu bisa diminimalis. Nah, nggak harus keluar kota. Misalnya teman-teman pengennya ke Bandung, ke Bogor, boleh sih, cuma boleh keluar kota, cuman ya kalian harus lebih memperhitungkan tentang waktunya, persiapan tubuh yang fit, termasuk juga materi, kalian harus memperhitungkan ke sana gitu.